Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin bakso ayam seperti ini. Ini tanpa menggunakan tapioka atau tepung kanji, dan ini banyak banget telurnya. Uniknya ini bikin bakso yang banyak banget telurnya. Rasanya ini benar-benar luar biasa enak. Jadi buat teman-teman yang udah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, so jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, ini dia bahan-bahannya untuk membuat bakso ayam yang kenyal hanya menggunakan tepung terigu. Keunikan di dalam bakso yang akan kita bikin ini adalah banyak telur yang kita gunakan seperti ini. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja ke bahan-bahannya. Bahan yang pertama di sini ada ayam filet. Saya menggunakan 500 gram daging ayam. Ini bagian dadanya aja. Ini bener-bener dingin dan agak sedikit beku gitu, teman-teman. Kemudian ada 5 butir telur ayam, ini ukuran sedang. Boleh juga kalau teman-teman mau menggunakan yang besar. 8-9 siung bawang merah, ini udah saya kupas dan saya cuci bersih. Kemudian ada bawang putih sebanyak 7 siung. Lalu ada 1 sendok teh merica bubuk. 8-9 sendok makan tepung terigu protein sedang, atau di sini saya menggunakan segitiga biru. 1 sendok teh baking powder. 1 sendok teh kaldu bubuk, saya menggunakan kaldu jamur. 1 sendok teh gula pasir. Dan yang terakhir adalah 2 sendok teh garam. Nah, itu dia bahan-bahannya untuk membuat bakso telur kali ini. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Yang pertama, kita akan goreng dulu bawang merah dan bawang putihnya ini. Yang pertama akan saya belah dulu menjadi 2. Kemudian kita siapkan fry pan, lalu kita tambahkan minyak di dalamnya sekitar 3-4 sendok makan. Kemudian setelah minyaknya panas, kita bisa masukkan bawang putihnya. Ini udah saya belah menjadi 2 supaya dia lebih cepat dan lebih matangnya rata. Lalu masukkan juga bawang merahnya. Sama, bawang merahnya di sini juga saya belah menjadi 2. Kemudian ini akan kita goreng sebentar sampai dia matang. Nggak perlu terlalu sampai kecoklatan banget, yang penting dia udah mulai matang seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita sisihkan dulu, lalu kita biarin dingin. Selanjutnya kita akan olah daging ayamnya. Ini saya menggunakan ayam filet bagian dada. Pastikan benar-benar dingin untuk ayamnya ya teman-teman. Jadi dia masih agak sedikit beku gitu karena kita tidak menggunakan es batu di sini. Lalu di sini akan saya iris kecil-kecil supaya nanti lebih mudah kalau saya chop. Saya iris kecil-kecil juga menghindari kalau misalnya ada bagian tulang-tulang yang tersisa di sini. Nah, kalau udah semuanya seperti ini udah siap untuk kita gunakan. Untuk membuat bakso ayam kali ini saya menggunakan chopper Mitoshiba CH200 seperti ini. Saya menggunakan jar yang besarnya. Kemudian mata pisaunya saya gunakan ketiga-tiganya. Lalu ini saya masukkan dada ayam yang udah saya iris tadi, dan ini masih agak sedikit beku. Kemudian saya masukkan telur. Sebenarnya di sini telurnya akan saya gunakan semuanya, tapi saya akan masukkan sedikit demi sedikit dulu. Yang pertama saya akan masukkan 3 butir telur terlebih dulu. Setelah 3 butir telur masuk, tambahkan bawang merah dan bawang putih yang udah kita goreng tadi. Dan ini udah posisinya udah dingin ya teman-teman. Setelah semua bawang merah dan bawang putih udah kita masukin, ini udah siap untuk kita chop dulu. Kita tutup, kita pasang mesinnya, kemudian kita tekan bagian atasnya. Ini saya menggunakan kecepatan yang kedua. Kemudian ini saya akan giling sebentar sampai dia mulai hancur. Setelah itu saya tambahkan 2 butir telur yang sisanya tadi. Ini telur yang keempat. Dan ini telur yang kelima. Kalau misalnya mau telurnya ditambah juga boleh, itu malah lebih enak lagi. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai chopper atau nggak ada chopper di rumah, bisa menggunakan blender biasa itu. Blender yang biasa di rumah, jar yang besar, bisa digunakan untuk membuat bakso full telur ini.
Nah, ini udah mulai halus seperti ini, berarti ini udah selesai. Saya akan buka. Teksturnya seperti ini, udah halus banget. Kelihatan kan teman-teman? Ini udah halus banget. Langsung aja ini kita sisihkan di wadah yang lain. Hasilnya memang sedikit lembek ya, bukan sedikit lagi, ini udah lembek banget karena memang belum dicampur sama tepung terigunya. Ini akan saya pindahkan terlebih dulu. Setelah semuanya udah ditaruh di dalam wadah, tambahkan baking powder sebanyak 1 sendok teh seperti ini. Setelah baking powder, tambahkan merica bubuk sebanyak 1 sendok teh atau bisa sesuai selera. Lalu tambahkan kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh atau boleh menggunakan kaldu yang lain. Kemudian gula pasir sebanyak 1 sendok teh. Setelah itu ada garam, di sini garamnya saya menggunakan 2 sendok teh. Lalu semuanya ini akan saya aduk rata terlebih dulu. Bumbu-bumbu dan bahannya udah masuk semuanya. Ini masih belum masuk tepung terigu ya teman-teman. Masih bumbu-bumbunya dulu. Kemudian saya akan gunakan sendok makan. Ini sendok makan yang saya gunakan. Dan ini adalah sendok teh yang saya gunakan. Jadi kelihatan ya. Lalu saya tambahkan tepung terigu protein sedang. Di sini saya menggunakan segitiga biru sebanyak 8 hingga 9 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya saya ambil seperti ini. Nah, untuk adonan kali ini saya menggunakan 9 sendok makan tepung terigu. Jadi ini benar-benar menggunakan tepung terigu, bukan tepung kanji atau tepung tapioka. Buat teman-teman yang misalnya susah untuk menemukan tepung tapioka, bisa menggunakan ini. Ini juga nggak kalah enaknya sama bakso ayam yang menggunakan tepung tapioka. Setelah ditambahkan tepung terigu protein sedang, kemudian sudah diaduk rata dan sudah merata seperti ini. Ini hasilnya udah seperti ini. Kita siapkan air, kita biarin hingga mendidih. Kemudian kita siapin wadah sedikit air gitu untuk celupan sendoknya. Lalu kalau udah mendidih airnya, ini bisa kita matikan apinya. Kemudian bisa kita gunakan untuk mencetak baksonya. Untuk mencetak baksonya seperti ini, kalau misalkan teman-teman mau menggunakan sarung tangan juga boleh. Ini saya sudah cuci tangan, sudah bersih. Kemudian saya akan mencetak adonan bakso ayamnya menggunakan tangan. Nah, seperti ini. Berkali-kali diginikan biar nanti dia hasilnya halus untuk bagian permukaannya atau luarnya. Kita tunggu sampai adonan bakso yang kita cetak tadi mulai mengambang seperti ini sekitar 3 menitan. Kemudian ini bisa kita angkat lalu kita sisihkan. Kita ulangin semuanya sampai adonan baksonya habis. Nah, seperti ini. Kita cetak lagi. Kita ginikan sampai berkali-kali supaya bagian luarnya mulai halus nih, seperti ini. Ya. Nah, kalau udah mengambang sekitar 3 menitan bisa kita ambil. Kalau misalkan nih airnya dirasa kurang panas, jadi lama untuk mengambangnya baksonya, bisa nyalakan apinya dengan api yang sangat kecil, tapi jangan sampai mendidih ya teman-teman. Yang penting menjaga airnya supaya masih tetap panas. Kalau udah mengambang sekitar 3-4 menitan atau sampai 5 menitan, bisa kita angkat seperti ini. Kita sisihkan dulu. Nah, untuk ini kan nggak langsung saya makan ya, jadi saya nggak akan rebus sampai dia lama atau sampai mendidih. Kemudian setelah kita sisihkan, tambahkan air dingin terlebih dulu. Sebaiknya sebelum dimakan lakukan hal seperti ini supaya nanti dia benar-benar kenyal dan bagus untuk teksturnya. Ini jadi air yang saya gunakan ini benar-benar dingin atau air yang dari kulkas. Kalau perlu bisa teman-teman tambahin menggunakan es batu supaya ini menghentikan proses pematangannya, jadi dia nggak terlalu lembek gitu. Jadi dia nanti kenyal gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Kita biarin sebentar sekitar 15 menitan. Kemudian kalau udah 15 menitan ini bisa kita angkat lalu kita sisihkan. Nah, di sini akan saya hitung terlebih dulu jumlah bakso yang dihasilkan. Ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, kemudian 55, 60 serta 61. Nah, jumlah yang saya hasilkan adalah 61. Ini tergantung sama besaran yang teman-teman cetak. Misalnya dia lebih kecil-kecil lagi, pastinya akan lebih banyak. Kalau lebih besar, pastinya juga akan lebih sedikit. Nah, di sini akan saya belah terlebih dulu seperti ini. Nah, dia hasilnya seperti ini. Ini kenyal banget tuh.
empuk-empuk gitu. Kalau ditanya beda nggak rasanya sama menggunakan tapioka, pastinya beda karena ini menggunakan tepung terigu. Tapi rasanya benar-benar enak, sama enaknya. Enak kalau menggunakan tepung tapioka seperti itu, kalau menggunakan tepung terigu seperti ini. Jadi enak dalam porsinya. Nah, ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang susah untuk menemukan tepung tapioka. Dan menurut saya ini baksonya sangat cocok buat anak-anak atau buat balita. Ini empuk tapi kenyal, gimana ya? Pokoknya cobain bikin ini karena ini enak banget. Oke, segitu dulu untuk kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bakso ayam tepung terigu full telur kali ini. Ini enak banget, cara bikinnya juga mudah. Nah, jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.